Dan AS Donald Trump berencana untuk mengenakan tarif 10% pada impor Cina ke AS mulai 1 Februari mendatang. Dagang antara Amerika Serikat dan China yang sejak tahun 2018 lalu sebenarnya masih berlangsung saat ini, sekarang memasuki babak baru. Joint efforts to ensure peace and stability across the Taiwan Strait and freedom of navigation and overflight in the South China Sea. Sejumlah perusahaan asing kini berupaya memindahkan fasilitas manufaktur mereka keluar dari Tiongkok. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China semakin memanas. Dari perang dagang hingga persaingan teknologi, dari Laut Cina Selatan hingga konflik ideologi, dua kekuatan besar ini saling bersaing untuk menguasai dunia. Apakah kita sedang menyaksikan babak baru dari Perang Dingin? Sejak 2018, hubungan kedua negara ini penuh gejolak. Sanksi ekonomi, larangan teknologi, hingga ancaman militer di berbagai wilayah strategis semakin memperjelas bahwa ini bukan sekadar persaingan biasa. Jika dulu Perang Dingin antara ISIS dan Uni Soviet berpusat pada kekuatan militer dan ideologi, kali ini pertarungannya lebih kompleks, melibatkan ekonomi global, data, teknologi, bahkan pengaruh budaya. Tapi yang jadi pertanyaan besar, bagaimana dampaknya bagi kita? Negara-negara berkembang seperti Indonesia berada di tengah-tengah dua raksasa ini. Apakah kita bisa tetap netral atau pada akhirnya harus memilih salah satu pihak? Dan jika perang ini benar-benar meledak, seberapa siap dunia menghadapi dampaknya? Perang Dingin dulu membelah dunia menjadi dua kubu. Apakah sejarah akan terulang atau justru kali ini taruhannya jauh lebih besar? Konflik antara Amerika dan China bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Sejak China mulai bangkit sebagai raksasa ekonomi, Amerika melihatnya sebagai ancaman serius. Persaingan ini semakin panas ketika China meluncurkan Belt and Road Initiative, BRI, proyek infrastruktur raksasa yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Bagi Amerika, ini bukan sekadar proyek ekonomi, tapi strategi China untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. Puncak ketegangan terjadi pada 2018 dengan pecahnya perang dagang. Amerika menaikkan tarif barang-barang China, dan China pun membalas, tapi pertarungan tak berhenti di sana. Di sektor teknologi, Amerika mulai membatasi ekspor chip semikonduktor ke China dengan alasan keamanan nasional. China tak tinggal diam. Mereka justru semakin agresif mengembangkan teknologi sendiri, terutama di bidang kecerdasan buatan AI dan jaringan 5G. Di medan geopolitik, ketegangan memanas di Laut Cina Selatan. China mengklaim sebagian besar wilayah perairan ini, sementara Amerika dan sekutunya, seperti Jepang dan Australia, terus menantang klaim tersebut dengan patroli militer. Situasi ini bukan hanya soal pengaruh, tapi juga soal potensi konfrontasi militer yang bisa meledak kapan saja. Persaingan ini bukan lagi sekadar adu dagang atau teknologi, ini adalah perebutan dominasi dunia. Negara China dan Amerika memiliki persaingan yang sengit di banyak sektor, dengan kelebihan masing-masing. China telah menjadi pusat produksi global dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di sisi lain, Amerika tetap menjadi pusat keuangan dunia, terutama karena dominasi dolar dalam perdagangan internasional. Di bidang teknologi, China melesat dengan inovasi di 5G, kecerdasan buatan dan kendaraan listrik. Namun Amerika tetap memegang kendali di industri semikonduktor dan luar angkasa. Perusahaan-perusahaan seperti Nvidia, Intel, dan SpaceX terus memimpin dalam inovasi teknologi tinggi. Persaingan ini semakin panas ketika Amerika mulai membatasi akses China terhadap teknologi chip canggih, memicu ketegangan baru dalam perang teknologi. Dalam urusan militer, Amerika unggul dengan jaringan pangkalan yang tersebar di seluruh dunia, serta aliansi kuat dengan NATO dan sekutu di Asia Pasifik. Sementara itu, China terus memperkuat angkatan lautnya
dan membangun pangkalan di Laut Cina Selatan, menegaskan ambisinya di kawasan tersebut. Dengan anggaran pertahanan yang terus meningkat dari kedua belah pihak, gesekan di masa depan bukan lagi sekadar kemungkinan, tapi sesuatu yang semakin nyata. Sebagai negara berkembang, Indonesia punya posisi unik dalam persaingan global, khususnya antara Amerika Serikat dan China. Di satu sisi, Amerika adalah mitra dagang utama, sekaligus sumber investasi di sektor teknologi. Tapi di sisi lain, China berperan besar dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, termasuk proyek ambisius seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Ketegangan antara dua kekuatan besar ini bisa jadi dilema bagi Indonesia. Haruskah kita memihak salah satu demi kepentingan ekonomi dan keamanan, atau tetap bersikap netral meski berisiko dikucilkan oleh salah satu pihak? Sejarah menunjukkan bahwa negara yang terjebak di antara dua kekuatan seringkali menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang tidak mudah. Namun jika dimainkan dengan strategi yang tepat, situasi ini bisa menjadi peluang. Dengan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia bisa menarik lebih banyak investasi, memperkuat ekonomi digital, dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Kuncinya ada pada diplomasi yang cermat. Bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari kedua belah pihak tanpa harus kehilangan kedaulatan atau kepentingan nasional. Jadi apakah ini ancaman atau justru kesempatan emas bagi Indonesia? Dunia sedang mengalami perubahan besar. Konflik antara Amerika dan China hanyalah puncak gunung es dari dinamika global yang semakin kompleks. Politik, ekonomi, dan teknologi berkembang dengan cepat, memaksa setiap negara untuk beradaptasi. Indonesia sebagai negara berkembang dengan pengaruh yang terus tumbuh, harus memainkan perannya dengan cerdas. Jangan sampai kita hanya jadi penonton, atau malah terseret dalam arus persaingan yang tidak menguntungkan. Sekarang pertanyaannya, apakah ketegangan ini akan berujung pada konflik besar atau justru menciptakan keseimbangan baru yang bisa membawa manfaat bagi semua pihak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis terbaru seputar geopolitik dan isu-isu global lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.